Hey, welcome to Hex. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan kali ini aku akan membahas hasil eksperimen yang aku lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, untuk beberapa dari kalian yang mungkin belum tahu ya, jadi Hex tuh sebelumnya itu punya konten namanya Paranormal Experiment, dimana aku biasanya meninggalkan recorder atau kamera di suatu tempat yang terkenal angker. Dan kemudian nanti hasilnya itu bakal aku bikin konten dan pembahasan semacam ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku akan sedikit bercerita dulu tentang tempat yang aku pakai buat eksperimen ini, biar nanti kalian ada gambaran, karena ada beberapa part dari rekaman itu yang agak sedikit aneh gitu untuk tempat ini. Tempat ini adalah sebuah hutan yang mungkin nggak bisa dibilang hutan belantara gitu. Itu cuman hutan kecil di daerah perbukitan. Ya, walaupun emang tempatnya sepi banget, jarang banget orang di sana ya, berlalu lalang dan sebagainya, jauh lah dari keramaian. Tapi memang bisa dibilang tempat ini ya masih sedikit terawat, bukan tempat yang hutan belantara seperti itu. Sebenarnya sebelumnya itu aku mau eksperimen di hutan angker yang biasanya dulu aku bikin outside room. Tapi waktu aku kesana, sekarang ternyata bener-bener hutan itu nggak bisa dimasukin, nggak ada akses sama sekali untuk masuk ke hutan tersebut. Semua pinggiran hutan itu udah ditembok semuanya. Dan kalau mau masuk itu harus lewat gerbang. Kalau malam gerbangnya ditutup. So emang nggak bisa karena nggak ada akses. Akhirnya aku cari alternatif lain dan dapatlah hutan ini, yang dimana aku nggak akan sebut hutannya di mana, detailnya di mana dan sebagainya. Nah, jujur sebenarnya aku nggak tahu sama sekali background cerita dari tempat ini. Aku nggak tahu tempat itu pernah terjadi apa, terus tempat itu tuh buat apa, atau tempat itu angker atau enggak. Itu aku sama sekali nggak tahu. Yang pasti tempat itu udah cukup gelap banget. Ya, nggak ada pencahayaan dimanapun kecuali bulan ya. Terus tempat itu juga sepi banget. Ya, tentu aja aku juga butuh tempat yang sepi karena aku harus tinggalin kamera di sana selama 1 jam. Jadi aku harus pastiin tempat itu sepi, nggak ada orang yang berlalu lalang. Dan akhirnya karena menurutku tempat ini cocok, walaupun aku nggak tahu latar belakang ceritanya seperti apa, ya udah aku bikin eksperimen di sana. Tapi eksperimen kali ini akan sedikit berbeda karena memang ada beberapa hal yang aku lakukan sebelum aku meninggalkan kamera di sana. So, itu dia tadi sedikit cerita tentang tempatnya. Dan malam ini ya akhirnya keluar lagi. Tapi kali ini bukan outside room atau aku mau challenge gitu, enggak. Tapi lebih ke eksperimen. Ya kayak konten-kontennya Hex sebelumnya ini kok tiba-tiba suara ininya semakin kenceng ya. Ya kayak konten Hex sebelumnya ya. Hex udah beberapa kali bikin konten eksperimen di mana aku bakal ninggal kamera di suatu tempat yang angker, yang horor selama 1 jam. Nanti kita lihat apa yang akan didapetin gitu sama kameranya. Dan kali ini pun sama. Kali ini aku juga bakal bikin eksperimen yang sama. Cuman kali ini bedanya adalah pertama deg-degan. Pertama ini aku ada di hutan mana nggak usah di spill ya, biar diem aja, soalnya nanti biar nggak ditutup aksesnya ya. Terus ada beberapa mitos yang pengen aku coba, oke? Jadi nanti aku akan mencoba suatu mitos, terus aku ninggalin kamera ini di tempat ini, di hutan ini, gitu. Dan mitosnya apa sih? Kita lihat ke sini, oke? Sebenarnya bukan mitos ya, katanya hal ini bisa memanggil gitu, memanggil hal-hal atau makhluk-makhluk yang halus seperti itu gitu. Dan yang lagi viral banget ya, lagi rame itu adalah ini nih, ikan asin. Oke, jadi nanti kita bakal bakar ikan asin ini. Udah aku siapin lilin di sini, terus ini ikan asinnya gitu kan, dan bakal ditinggal gitu selama ikan asin ini dibakar. Oke, terus kalau misalnya nggak ada orangnya di depan kamera ya kan, siapa yang bakal takut-takut gitu? Nggak, di sini nggak cari yang takut-takut, yang nggak cari yang lari-lari ya. Di sini aku pengen beneran eksperimen, karena di sini aku juga kasih satu media yang siapa tahu kalau misalnya beneran jadi, ya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ini medianya. Gitu. Ya, aku tinggalin jelangkung di sini. Oke, nah katanya ikan asin ini kan bakal memanggil gitu mereka, karena mereka itu tertarik sama baunya gitu. Mungkin makanan mereka. Sedangkan jelangkung kita tahu dia suka pesta kecil-kecilan, ya kan? Dan di sini ada pesta kecil-kecilan. Dan siapa tahu bisa, nah.
ada sesuatu gitu. Cuman ya itu, nanti aku tinggal kameranya di sini sejam, terus di kondisi ikan asinnya kebakar dan kita lihat apakah akan ada sesuatu yang terjadi atau malah justru jelangkung ini yang jadi mediasi yang akhirnya berhasil gitu. Mungkin gerak atau hilang dan semacamnya. Sekali lagi ini di hutan ya, dan yaudah kita coba aja lihat. Kita tinggal kamera ini selama 1 jam. Pertama kita nyalain dulu nih ikan asinnya. Apakah benar gitu? Ikan asin ini benar-benar bisa memanggil gitu. Oke. Baunya langsung. Apakah benar emang bakar ikan asin, apalagi di hutan kayak gini, itu beneran bakal terjadi sesuatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita lihat nanti jelangkungnya. Kita sekarang tinggal dulu kameranya. Oke, kita set. Singkat cerita, setelah membakar ikan asin, meninggalkan jailangkung dan direkam oleh kamera selama 1 jam penuh di hutan, ternyata hasilnya nggak cukup memuaskan. Karena ekspektasiku sebenarnya adalah ada hal-hal secara visual ya, terekam itu hal-hal yang aneh, yang serem, mungkin jailangkungnya bergerak, terbang mungkin, atau semacamnya. Tapi sayangnya ternyata nggak ada hal-hal seperti itu yang terekam di kamera. Walaupun sebenarnya memang secara audio itu ada beberapa hal yang sulit untuk diidentifikasi, yang sepertinya seharusnya suara-suara itu nggak ada di tempat itu. So kita bahas dari yang pertama. Kejadian pertama yang terekam di kamera adalah kejadian di mana lilin yang membakar ikan asin itu mati. Sebenarnya nggak aneh lilin itu mati, karena memang aku meninggalkan lilin itu kondisinya nggak terlalu banyak. Aku cuma ninggalin itu 1/4, tapi ada 3 lilin dan itu udah kepotong 1/4 semuanya. Menyesuaikan tinggi dari ikan asinnya gitu. Karena ikan asinnya itu aku tancepin di tanah dan nggak terlalu tinggi, akhirnya lilinnya aku sesuaikan. Dan ternyata itu salah, karena ternyata lilinnya itu nggak bisa bertahan selama 1 jam. Dan cuman 10 menit lilinnya udah mati karena habis. Ya, sampai situ pun juga nggak ada sesuatu yang aneh yang terjadi gitu. Keanehan yang kedua adalah berupa audio. Sebenarnya secara audio ya, dari durasi 1 jam penuh itu hanya ada 2 part yang bener-bener bikin aku bingung. Itu suara apa? Yang pertama adalah suara ini. Nah, itu dia suaranya. Itu mirip banget, atau bisa dibilang malah mungkin suara manusia. Itu kalau aku dengerin, itu kayak suara manusia yang mungkin lagi ketawa atau lagi ngomong, nggak tahu. Kurang jelas, tapi yang pasti itu kayak suara manusia. Dan setelah suara itu masih kayak ada tipis-tipis banget, itu suara kayak orang-orang ngobrol. Nah, disinilah nih keanehannya menurutku. Kenapa? Karena sesuai dengan yang aku ceritain di awal tadi, tempat ini tuh hutan gitu. Ya, walaupun bukan hutan yang belantara gitu, bukan. Tapi tempat ini bisa dibilang hutan. Dan di sana itu nggak ada jalanan. Aku buat masuk sampai ke sana itu jalan kaki. Jadi aku parkir mobilku jauh banget di luar, terus aku jalan kaki tuh masuk. Dan ya, waktu aku sampai ke sana pun sejauh mata memandang, aku lihat kanan kiri, aku nggak lihat ada orang satupun. Kalaupun misal ada orang lewat, ngapain orang lewat di hutan pertama? Kedua, kalau ada orang naik motor lewat, itu nggak mungkin karena tempat itu jauh banget dari tempat bisa motor lewat. Jadi bisa aku bilang kalau tempat ini seharusnya itu nggak ada orang. Karena yang aku bilang tadi juga, kalau aku sebelum meninggalkan kamera itu harus memastikan dulu di sekitaran situ tuh nggak ada orang. Karena yang ngeri aja gitu kalau misalnya kameranya aku tinggal di situ terus diambil sama orang kan. Jadi aku pastiin dulu dan aku yakin betul nggak ada orang di sana. Aku pun jagain kamera itu dari luar, dari dekat mobil. Jadi jauh dari kamera dan nggak mungkin juga itu suaraku gitu. Pertanyaannya adalah, ini suara siapa? Kok ada orang kayak ketawa dan tipis-tipis kayak ada suara orang ngobrol? Kalau misal di situ ada orang,
dia harusnya tahu di situ ada kamera, dan menurutku udah pasti hilang harusnya kamera itu. Itu keanehan yang pertama. Dan selain suara yang tadi, ada satu lagi suara yang terekam yang aku juga nggak bisa mengidentifikasi itu suara apa. Aku bingung itu suara apa, kayak hewan, kayak auman, nggak tahu. Kalian coba dengerin baik-baik. Nah, itu dia tuh. Gak mungkin kayaknya di hutan itu ada semacam harimau, macan, kayaknya gak ada deh. Tapi suaranya kedengeran kayak suara auman gitu, kayak auman harimau dan semacamnya. Itu menurutku ya. Tapi ya balik lagi, kayaknya gak mungkin ada harimau di situ, kayaknya gak mungkin. Beda cerita kalau mungkin ada sebenarnya, aku gak tahu juga lah gitu. Tapi yang pasti suara itu cukup membuat aku bingung sekaligus agak takut ya melihat dari tempatnya. Kalau ingat tempatnya gitu ya, kalau ada macan beneran di situ itu serem banget. Kedua, kalau misal itu bukan macan terus atau harimau, itu apa? Sekali lagi di sana juga nggak ada orang sama sekali. Ya aku nggak tahu itu apa. Menurut kalian gimana? Suara yang pertama tadi, apakah suaranya mirip manusia atau mungkin itu suara manusia? Atau yang kedua ini nih, ini suaranya kayak suara apa menurut kalian? Kayak auman atau mungkin kalian punya perspektif kalian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku cukup penasaran sama itu. Nah, itu tadi adalah hasil dari eksperimen kali ini. Ya, untuk rekaman dalam 1 jam ya, dan cuman mendapatkan 2 hasil rekaman audio doang, dan itu pun aku juga nggak tahu itu apa, walaupun memang serem kalau dibayangin ya. Tapi aku agak sedikit kurang puas sih. Ini antara 3 hal. Antara ritual ikan asin ini cuman sekedar mitos, itu kenapa nggak terjadi apa-apa, atau yang kedua ritualnya memang gagal aja karena mati lilinnya, jadi nggak terjadi apa-apa juga, atau yang ketiga tempatnya yang emang nggak angker. Aku nggak tahu. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga buat kasih saran nih, eksperimen apa lagi ke depannya yang akan dibuat oleh Hex. Nanti bisa aku pertimbangkan untuk bikin di next episode. So, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga buat likes, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten semacam ini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.